Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Apa kabar para YouTuber? Nah, kali ini kita akan belajar membongkar sekaligus merakit dari rel Shimano Stradic SW5000 PG. Ya. Untuk yang Stradic SW ini keluaran tahun berapa ya? Oh, nanti di dalam kelihatan ya tahunnya. Oke, langsung aja kita bongkar. Nah, ini masih bawaan pabrik ya grisnya. Kita bongkar semua. Jadi di bagian crossbowl ini kita pelepas pennya. Oke, ada ring. Diurutkan ya supaya tidak lupa. Dari yang paling atas sampai paling bawah. Jadi ada clicker juga di sini. Ya. Knop selesai, lanjut ke spool. Wah, dia udah pakai carbon tape. Ya, bagian spool sudah semua. Kita lanjut ke bagian ya, lepas dulu ini dudukannya. Ini suaranya kasar ya ini. Nah itu kira-kira bagian bearing, kalau enggak one way nya nanti akan kita cek sekalian. Handle buka. Untuk urutan dari yang paling bawah ya, bushing, dan ada ring di bagian bawahnya lagi. Jangan sampai hilang ini ringnya ya, kuningan ini. Dan ambil bushingnya. Di bagian atas ada bearing ya, bearingnya. Bagian handle, oh ini lepas juga. Sip, bagian handle sudah semua. Kita lanjut tadi bongkar bagian dudukan spoolnya. Lepas. Nah, sekarang ini penahannya kita lepas. Pakai nomor 12. Pelan-pelan. Nah, untuk model yang tahun, oh ini ada tahunnya 2018. Dia modelnya seperti ini ya, one way-nya. Ada penutup bagian atasnya ini kayak gini. Nah,
Jadi model seperti ini one way nya. Nah, untuk sistem sama sih, langsung kita lepas bagian penutup ini. Ya, langsung lepas ya. Kita buka baut dulu bagian bodi. Dari yang ya, lepas langsung gini ya. Untuk grease-nya masih aman, tapi sedikit sekali. Ya, standar sih, standar dari pabrik memang gitu. Dan lanjut, ini posisikan ke belakang. Nah, baru lepas drive gearnya, piringin dulu. Kemudian drive gear. Ya, hampir tidak ada ini grease-nya. Kita lepas powelnya dulu. Ya, powel sudah terlepas. Sekarang kita akan lepas bagian as untuk slidernya. Nah, disitu baru bisa kita lepas gear wormshop-nya. Yang ini, gear yang ini lepas, yang putih ini. Nah, baru kita lanjut bongkar bagian pinion gearnya. Ya, model one way nya lepas aja dulu. Jangan lupa ada seal di bagian bawah one way. Lepas pinion gearnya. Baru lepas main shaft sekaligus slider. Ini lepas dulu. Kemudian kipasnya ambil. Nah, sekarang lepas as untuk penahan gear ini ya. Asnya dari sini ambil aja. Lalu bisa diambil gearnya. Buka dulu ini tutupnya. Bearing di bawah. Jangan lupa ada bearing lagi di bagian pinion gear yang bawah. Ya, bearingnya. Untuk mesin sudah habis. Oh, ini kita ketinggalan. Busing untuk bagian atas, untuk as bagian gear wormshop. Mesin sudah, kita lanjut bongkar bagian rotornya. Pertama lepas dulu bagian roller. Pelan-pelan. Ring nih ya, bagian paling atas. Kemudian roller beserta bearingnya. Ini paten ya modelnya. Kemudian yang bawah. Nah, ada ring lagi ini di bawahnya.
lepas dudukannya. Nah, baru bisa dilepas bel AC-nya. Posisikan, kemudian yang ini tahan ya, jadi biar nggak gampang lepas. Jadi kita melepasnya angkat dikit, dorong ke depan. Nah, pelan-pelan ya, sambil tahan ya. Nah, jadi biarnya aman. Sekarang bongkar bagian tutup ini. Bir spring, kemudian L nya. Hati-hati, ada clicker ya. Oke, semua bagian. Lanjut ke pencucian dan perigrisan. Oke, setelah dilakukan pencucian dan perigrisan, kita akan mulai perakitannya. Langsung saja kita mulai dari knob spool terlebih dahulu. Pasang bautnya dulu, masukkan. Kemudian clickernya. Hati-hati, kita pasang dulu pirnya. Oke, setelah itu pasang ring di bagian penutup ini ya, kuningan ini ya. Kemudian pit springnya masukkan. Tutup. Kunci dengan karpen. Nah, ini jangan lupa bagian ini dikasih grease juga. Nggak usah banyak-banyak, yang penting merata. Baru dipasang sealnya. Untuk posisi seal perhatikan. Nah, itu ya, kayak gitu posisinya. Masukkan. Ya. Fungsi dengan normal. Lanjut ke bagian spool. Dari yang paling bawah ini carbon tag yang bawah dengan yang atas beda. Jadi yang bawah itu diameter dalamnya itu lebih kecil. Ya, kelihatan hampir nggak kelihatan ya bedanya. Nah, itu ya, kelihatan banget nih tuh. Jadi yang bawah, ini yang paling bawah, diameter dalamnya itu lebih kecil. Masukkan dulu. Kemudian ini yang ada gigitnya ini ya, ini posisinya menghadap ke atas. Dan kalau kontak lagi, terus ini ya, kalau kontak lagi baru ini. Jangan lupa posisi cembung menghadap ke atas ya, bukan cekung seperti ini ya. Jadi harus menghadap ke atas seperti ini. Baru kunci. Nah, pengunciannya pun harus teliti ini karena ada 4 lubang ini ya. 1, nah itu 1, terus 2, nah itu kelihatan di sini ya. Nih. 1 di sini, 2, 3, 4. Jadi ada tempat masuknya. Kita lihat posisinya. Nah, harus betul-betul masuk ke lubang yang sudah disediakan ini. Nah,
Jangan lupa bagian atasnya tutup dengan grease, tapi nggak usah banyak-banyak. Jadi memutar seperti ini ya. Sip, sudah bagian spool. Kita lanjut ke bagian handle. Nah, untuk handle ini pasang langsung. Kemudian ini posisi seal ya, kayak gini ya posisinya. Sip. Setelah keduanya dipasang, kita lanjut ke knob handle-nya. Yang paling bawah, ring kuningan ini. Masukkan ringnya dulu. Bagian atasnya jangan lupa kasih grease dikit aja, ini buat bushing. Pasang bushingnya. Baru bagian atasnya dikasih grease. Pasang knopnya. Bagian bawah piring handle kasih dulu grease ya di sini ya. Baru masukkan piringnya. Kunci. Handle, tutup handle-nya. Oke, setelah knob terpasang, handle selesai, lanjut ke bagian rotor. Rotor pasang dulu ini ya, L-nya. Baru pasang per sama tempatnya, tutup dulu. Setelah tutup, kita pasang klikernya. Untuk posisi ya, yang ini di bawah, terus yang ujungnya kecil itu di atas. Baru bisa dipasang clutch-nya. Cara pemasangannya ya, tadi dorong dikit, jadi harus hati-hati. Nah, ini ya, agak ke belakang kan, jadi agak ke bawah gini. Baru dinaikkan lagi, tahan pakai ujung jari, jadi supaya nggak lepas. Untuk baut yang pengunci bagian clutch sama yang BLSI beda. Jadi yang di BLSI itu lebih panjang dan ada ring kuningannya. Itu ringnya situ di bawahnya itu. Sip. Kita cek dulu. Nah, suara klikernya ya berfungsi. Lanjut pasang PLSI-nya. Ini lebih pendek daripada yang punyanya clutch.
setelah clutch sama yang bel AC dipasang, baru bisa kita pasang rollernya. Untuk memasang roller, clutch posisikan ke bawah. Bagian ini grease dulu supaya as untuk rollernya bisa nempel. Ini ya, kita pasang dulu dudukannya yang bawah. Ini ya, posisi seperti itu. Kasih grease dulu ya, secara muter kayak gini ya. Lubang baut jangan lupa kasih grease juga, baru pasang rollernya. Nah, untuk pemasangan roller, jaraknya yang paling dekat dengan ujungnya, nah itu yang di bawah. Jadi yang jaraknya paling jauh itu di atas. Jadi seperti ini. Ini ya posisinya, yang hitam, pokoknya yang hitam itu di atas. Ini posisinya. Tutup. Dan kemudian kunci. Ya, coba diputar dikit. Nah, putarannya aman. Cek lagi. Untuk bagian bell arm sudah selesai. Kita lanjut bagian mesin. Pertama pasang dulu bearing drag gear bawah. Kita kasih gas dulu ya sebelum kita pasang bearingnya. Bearingnya terpasang. Pasang dulu gear yang ini. Jadi posisinya perhatikan ya. Ya, kelihatan banget ini. Kayak gini posisinya, masukkan. Kayak gitu. Baru dimasukkan asnya. Ya, ini ya masukannya. Ini pasang dulu bushing yang sini ya, yang di bagian atas gear workshopnya. Masukkan ini, dorong dikit ke bawah, itu ada lubangnya. Nah itu, dorong dikit ke bawah. Yup. Nah, baru masukkan. Lanjut pasang gear yang ini. Nah, untuk posisi gearnya, ini yang ada titiknya ini ya, ada bulatan lingkaran ini 1, 2, 3, 4, itu posisinya di atas. Terus yang bawah, nah beda ya. Jadi yang bawah ini kelihatan ada lubangnya dikit agak masuk. Nah, kemudian yang atas itu rata, bener-bener rata. Baru pasang gear workshopnya. Ini jangan digas dulu ya, jadi kita gas saat sudah dipasang. Kasih gas sedikit bagian sini. Pasang ringnya dulu. Ya, masukkan ringnya. Nah, setelah itu kita pasang bushingnya.
baru kasih grease di bagian gear worm sambil diputar-putar. Sip, sudah ya. Banyak-banyak. Tutup. Setelah itu pasang main shaft sekaligus slider. Dia masukkan as untuk slidernya. Tek, ya harus benar-benar pas posisinya. Baru pasang bearing pinion gear yang bawah. Lalu gear pinion gearnya. Kemudian bearing yang atas. Pasang dulu ini ya. Ya, sambil diputar-putar sampai benar-benar pas posisinya. Oke, bagian bawah one way kan ada seal. Nah, kita kasih grease dulu. Baru pasang bagian one way nya. Kunci. Baru pasang ini ya main shaftnya sekaligus penutup yang atas. Baru pasang as untuk one way nya. Jadi posisinya kayak gini ya. Nah, untuk bagian sini jangan lupa diberi olesan oli dikit, jadi untuk menambah perlindungan dari one way nya. Tapi jangan dikasih grease, jangan sampai ada grease masuk di bagian one way. Nah, baru pasang as one way nya. Ring ya di bagian pinion gear yang paling atas. Setelah itu pasang powellnya. Tutup. Nah, di bagian penutup dari powell ini ada dua baut. Yang pertama, yang kepala gepeng itu posisinya di belakang. Kemudian yang kepalanya tumpul itu di depan. Sip. Nah, kita naikkan ke atas dikit. Hop, segini aja. Hop.
Situ kasih grease di bagian sini. Nah, ini untuk tempat bagian seal bodinya. Langsung pasang. Ya, sudah dipasang ya. Baru pasang drive gearnya. Jangan lupa ini pasang dulu. Ring drive gear. Bagian atas drive gear jangan lupa dikasih grease. Jangan banyak-banyak, yang penting diratakan. Oke, sudah ya. Taruh dulu, kita akan pasang bearing drive gear atas. Ya. Untuk pengunci bodi terdapat 1, 2, 3 jenis. Yang pertama, yang paling panjang kepala bintang itu ada di bawah. Kemudian yang bintang tapi yang nggak panjang itu di atas, yang plus di belakang sama di sini. Oke, langsung dikunci. Tutup bagian sampingnya. Kemudian bagian belakang. Nah, setelah tutup semua, baru pasang rotornya. Nah, sekarang untuk penguncian bagian rotor kita posisikan ya ke arah dari titik yang kecil ini ya, lubang kecil ini. Jadi ada 2 lubang, yang satu di sini, yang satu lagi di sini. Terserah Pak, mau ujungnya mau taruh ke sini atau sini, yang penting itu sama. Ya. Sini ya. Kalau saya di sini. Langsung ditutup pakai seal dulu. Kemudian tutup. Pas ya ini. Jadi nggak boleh ada miring sedikit pun. Kalau miring sedikit ini sudah pecah nanti penutupnya. Handle pasang. Cek putaran relnya dulu. Ya, untuk putaran rel harus benar-benar bersih dan harus ringan ya. Jadi kita ginikan saja sudah bisa muter, berarti putarannya sangat ringan sekali. Dan juga suaranya harus bersih. Ya, sebelumnya tadi bunyi kan, nah, itu ternyata bearingnya kering ya, meskipun masih dari pabrik. Nah, ternyata masih standar. Oke, pasang dudukan untuk spool. Pertama yang bersih dulu, yang paling bawah. Kemudian ini busnya seperti ini. Kemudian ini masih busing ya, belum upgrade bearing. Kita masukkan, posisikan ya kawat yang panjang ini ke ya lubang yang itu. Jadi harus pas. Nah, jadi kalau nggak pas nanti bakalan miring ya. Nah ini, jadi nggak rata itu. Tuh miring kan. Nah, jadi kita harus paskan posisinya dulu. Diputar sampai kita lihat posisinya itu harus sesuai dengan kawatnya. Sambil dilihat,
Sambil diputar, apakah ada miring? Oke, nggak ada. Nah, rata ya. Baru bisa dikunci. Sip. Pasang. Ini ya, ringnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget ini. Nah. Suara klikernya sangat renyah sekali. Oke, ini tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Shimano Stradic SW5000PG yang tahun 2018. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.